Nggak ada orang tiba-tiba nggak berprogres langsung keren. Karena menurutku dulu part of investasiku adalah orang dulu terlalu banyak meremehkan profesi sebagai content creator. Content creator tuh apa? Kerja tuh yang bener dong gua. NS, kerja di bank, kerja di mana? Apa content creator? Content creator tuh kayak gini ya. Wah, semua orang langsung gua pengen jadi content creator. Semua anak-anak kecil impiannya apa? Jadi YouTuber, jadi YouTuber. Berarti gua bikin akhirnya ketika gua nego sama brand tuh ngehargain kita. Mas, izin ini kita ada budget 2-3 miliar. Wah, langsung beda tuh. Oke. Negosiasi. Nah, itu gue jarang kasih tahu orang. Memang kadang-kadang kita harus membuktikan dulu supaya orang mengerti. Ternyata konten kreator tuh sebesar ini loh, Mas, penontonnya bisa segini pada zaman itu. Itu yang gue kadang gak ngerti. Mungkin orang Indonesia tuh kebanyakan arogan ya. Ini karena ini fenomenanya gak terjadi di luar negeri. Karena kalau di luar negeri orang udah tahu bahwa konten kreator tuh sebenarnya perusahaan media. Ya. Cuman personal. Betul. Personal media brand kan dari zaman dulu Oprah Winfrey udah ada. Gary V. Itu bikin duit ratusan juta dolar sampai billion dollar itu. Jadi di luar negeri itu udah lama industrinya. Udah lama. Indonesia kan selalu telat dan arogan biasanya orangnya. Mereka ngerasa mereka hujat dulu, mereka merasa influencer tuh mereka orangnya lebih hebat lah dari seorang influencer dianggapnya rendah. Wah. Cuman sebenarnya apa sih Mas yang Mas lakukan waktu itu yang akhirnya bisa beda sama orang lain? Ini pertanyaan yang keren menurut gua karena memang ketika lu pengen jadi seseorang yang bisa mencakup banyak penonton ataupun bisa orang tuh inget sama lu, ya lu harus berbeda. Ya. Jadi lebih baik itu bagus, tapi jadi lebih berbeda itu jauh lebih bagus, itu prinsipnya. Di media kan ada dua ya Mas ya, konten menurut gua dibagi cuma dua, yaitu satu entertainment, dua adalah edukasi. Nah edukasi ini biasanya lebih jarang. Gua salah satu lah pionirnya ibaratnya edukasi. Betul, ya investasi. Cuman menurut gua pribadi investasi itu kan gua nggak bergantung sama audiens, sedangkan kalau entertain tuh harus bergantung sama audiens. Ini kan sulit Mas untuk bisa survive ibaratnya di sini. Di investasi? Di entertainment maksudnya. Karena kan banyak anak-anak muda jago, banyak entertain di luar yang jago juga. Nah gimana caranya lu survive selama ini? Kan udah lumayan lama berarti kan? Lumayan, berarti kalau dari 2012. Udah lama sekali, belasan tahun lah. Udah belasan tahun. Menurutku yang ikut Akademi Kripto juga namanya Mas Suli. Jadi kemarin di podcast dia nunjukin, Bang dulu aku yang minta foto sama abang. Dilihatin foto dia masih kecil. Dan aku banyak dapat berita ini dari orang kayak, gue dulu masih kecil bang, gue pernah ikut acara lu ini. Dan dia udah jadi miliarder, udah jadi triliuner. Gue kayak gila nih orang udah punya ratusan M. Dulu dia pernah foto sama gue nih gitu kayak, wah gue selama ini ya di